Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Berikut juga di video kali ini akan kita bahas ini mengenai isu Genesis ataupun DCG yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Kita membahas tentang ancaman baru untuk crypto gitu ya. Teman-teman bisa cek di video di sini. Kita akan bahas update-nya mengenai hal itu juga. Lalu nanti kita bahas analisa teknikal juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Ya, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke dalam videonya, dimana untuk hari ini kita bisa lihat market sedikit mengalami penguatan di naik sekitar 1% ya. Bitcoin di area 16.922. Kita sempat update juga di channel Telegram. Kalau teman-teman yang belum join, silakan feel free to join. Dimana Bitcoin cukup mengalami penguatan. Nanti mungkin kita bahas teknikalnya di bagian akhir video. Ethereum di level 1263. Kita bisa lihat altcoin dalam beberapa hari terakhir ini, atau kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, mereka cenderung lebih besar kenaikannya dan cenderung lebih menguat ya kalau secara performa dibandingkan dengan Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir ini ada beberapa altcoin yang bisa dibilang naiknya cukup signifikan gitu ya. Ada Lido ya, Lido memang dari beberapa hari lalu memang naik gitu ya. Ini naik 56%. Lalu ada Sandbox, ada Decentraland Mana. Ini bisa dibilang seperti metaverse naratif gitu ya. Tapi saya belum tahu ada berita big news apa dari Sandbox ataupun Mana gitu ya. Di sini kita melihat aksi juga mengalami kenaikan. Biasanya pada saat naik crypto metaverse naik itu berbarengan gitu ya. Lalu ada Ethereum Classic juga mengalami kenaikan. Ada Synthetix juga mengalami kenaikan. Nanti ini mungkin saya jelaskan di video juga. Ini ada relasi mungkin ya terhadap DCG Genesis yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk yang mengenai penurunan nggak terlalu banyak. Hari ini relatif lebih hijau gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa hari lalu, mungkin market memang menunggu bisa dibilang NFP gitu ya, menunggu NFP baru mereka bergerak, dan kita bisa lihat Bitcoin nggak terlalu bergerak gitu ya setelah NFP. Tapi kalau teman-teman lihat altcoin setelah NFP ini, mereka memang mengalami penguatan ya. Memang kita bilang bahwa 24 jam penting untuk crypto, dan memang pada saat NFP selesai ini market mulai bergerak juga ya. Nanti kita akan bahas teknikalnya lebih dalam lagi. Fear and greed kita di dalam level extreme fear ya, bisa teman-teman lihat di sini. Justru ini menarik ya, karena biasanya kita di level fear terus, dan akhirnya kita sekarang masuk ke dalam level extreme fear gitu ya. Nah, kita membahas tentang DCG. DCG ini adalah Digital Currency Group gitu ya. Ini adalah salah satu holdings perusahaan konglomerat paling besar di kripto gitu ya, dan mereka membawahi Genesis, salah satu crypto lender juga. Genesis under active investigation by the SEC. Jadi mereka diinvestigasi oleh Security Exchange Commission. Seperti itu, dan ini big news. Kita bisa lihat dari sini juga, crypto lender Genesis lays off 30% of staff. Jadi mulai mengurangi ya staffnya gitu ya, karyawan-karyawannya 30%. Ini besar, dan mereka consider bankruptcy. Kita akan lihat gitu ya. Kalau saya rasa kalau mereka mau bankruptcy, mungkin minggu depan ini mungkin market akan sangat lebih volatile lagi ya. Mungkin kita lihat dari Genesis sendiri, lalu ada CPI juga ya, nanti mungkin kita bahas di next videonya juga. Jadi kita akan lihat gitu ya, kalau Genesis mengalami bankruptcy, mungkin pengumumannya adalah 1 atau 2 minggu ke depan lagi. Karena di sini sudah ada tanda-tandanya. Lalu di sini kita bisa lihat juga crypto conglomerate DCG ya, Digital Currency Group being investigated by DOJ atau Department of Justice gitu ya. Ini si Barry Silbert, CEO-nya. Nah, kita tahu kalau teman-teman cek di video kita sebelumnya ya, di sini kita sempat membahas tentang si Cameron Winklevoss ya. Ini adalah open letter atau surat terbuka gitu ya untuk si Barry Silbert, di mana mereka DCG atau Genesis berhutang ke game ini gitu, ke user game ini, dan mereka diberikan waktu sampai 8 Januari, menunggu sampai 8 Januari. Dan 8 Januari itu kapan? Nah, kita lihat di sini. Ini, we are asking you to publicly commit to working together to solve this problem by January 8 ya, 8 Januari 2023. Nah, pertanyaannya adalah setelah 8 Januari kalau memang nggak ada resolve, nggak ada solusi, bagaimana gitu ya. Dan 8 Januari itu kapan? 8 Januari itu besok. Ya, jadi saya rasa besok market closing ini mungkin akan berpengaruh terhadap DCG sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya DCG mulai
atau bisa membayarkan asetnya. Mereka yang kemarin kita sempat bilang, mereka mungkin bisa menjual beberapa token yang mereka juga, karena mereka mempunyai holdings atau trust funds juga gitu ya. Di sini ada Grayscale Holdingsnya juga. Jadi kan DCG membawahi Genesis, membawahi juga Grayscale gitu ya, membawahi juga CoinDesk gitu ya. Jadi beberapa kripto atau perusahaan kripto besar itu di bawah DCG, atau bisa dibilang perusahaan-perusahaan kecilnya. Nah kita bisa lihat ya, Grayscale Holdings seperti Ethereum Classic, Zen, Bitcoin, ZEC, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, dan Decentraland Mana. Atau membuat lebih detail lagi di sini, ini adalah Grayscale Trust Funds ya. Mungkin ini akan sedikit efek juga terhadap trust fundnya Grayscale, atau mungkin token-tokennya yang di holding seperti BAT, Basic Attention Token, Bitcoin Cash, Bitcoin, Chainlink, Mana, Ethereum Classic, Ethereum, Filecoin, Horizon, Litecoin, Livepeer, Solana, Stellar Lumens, Zcash. Lalu ini ada beberapa ETF ya seperti DeFi, Large Cap, dan lain-lainnya. Jadi ini mungkin bisa terdampak juga, dan kita bisa lihat beberapa tokennya sebenarnya hari ini cukup mengalami kenaikan seperti Ethereum Classic, lalu juga Mana mengalami kenaikan. Ini kan dua-duanya yang holdingsnya di DCG atau holdingsnya Grayscale gitu ya. Nah jadi kira-kira itu. Dan kita bisa lihat juga selama beberapa minggu terakhir juga kita bisa lihat annualized Bitcoin, annualized realized volatility, atau volatilitas dari Bitcoin sendiri. Kita bisa lihat secara tren ya 1 week atau 2 weeks, teman-teman bisa lihat ke bawah sini. Ini kita udah masuk ke dalam area all time low-nya dia, atau paling rendah lah gitu, dimana Bitcoin mulai sideways, nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya di sini. Dan biasanya udah sampai hit level low di sini ya mereka mulai ada pergerakan lagi, kenaikan lagi. Kapan ya kita nggak ada yang tahu, tapi kita bisa lihat bahwa ya liburan sudah selesai gitu ya, akhir tahun, mungkin market mulai ya kembali normal lagi gitu ya di minggu depan. Jadi itu yang kita bisa lihat. Kembali lagi ya, sebelum kita masuk teknikal juga, kalau memang teman-teman lagi cari exchange juga, feel free. Saya cukup rekomend exchange Binance juga ya. Kita bisa tahu Binance dalam beberapa minggu terakhir banyak diserang gitu ya, tapi exchange ini remain atau tetap masih strong, masih kuat juga. Jadi kalau teman-teman tanya apakah exchange ini aman gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih aman lagi, sebenarnya cold wallet gitu ya, tapi ini buat trading ataupun untuk teman-teman yang pemula bisa download Binance juga ya. Bisa pakai referral code juga, ada di deskripsi juga kalau teman-teman mau. Secara fitur pun juga lengkap gitu ya. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita mungkin masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat ya secara time frame 4 jam nggak terlalu banyak yang happening atau pergerakan besarnya gitu. Kita bisa lihat di sini market mengalami penurunan ini pada saat NFP gitu ya. NFP rilis kan jam 8:30 kemarin. Ini jam 8 bottom ya. Jam 8 ini local bottom di sini, turun ya, lalu mengalami kenaikan. Sekarang sampai Bitcoin sempat tes ke level 17.040. Artinya ya dia udah mulai testing ke area ini. Walaupun belum bisa dibilang kita confirm breakout ya untuk Bitcoin, tapi kita memang mengalami penguatan ya. Lalu di sini remain bisa dibilang sideways movement. Saya rasa untuk hari ini masih all eyes on Bitcoin gitu ya. Semua masih melihat untuk ke arah Bitcoin. Namun kita bisa lihat reaksi dari market gitu ya. Bitcoin mengalami kenaikan. Kita bisa lihat misalnya teman-teman lihat Ethereum Classic gitu ya di sini. Pada saat NFP ya di sini NFP dia udah mengalami kenaikan, bahkan ini naiknya signifikan gitu ya. Ini naik sampai ke level ini 13% seperti itu ya. Kita bisa lihat juga misalnya Mana. Ini juga mengalami kenaikan pada saat NFP di sini naik sampai 12,4%. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat secara tren untuk Bitcoin dominance-nya pun. Nah, kalau kita lihat Bitcoin dominance ini trendingnya down ya ke bawah. Makanya saya lihat juga kalau misalnya hal ini terus menerus seperti ini gitu ya, apalagi kalau weekly-nya, kalau kita Bitcoin dominance-nya secara weekly ini merah gitu ya. Kalau kita closing seperti ini juga, ini mungkin tren yang baru juga untuk Bitcoin dominance, dan mungkin ya target kita adalah untuk dia mengalami penurunan terus sampai ke area blue box ini atau di area bawah sini kisaran level 41%. Ya kalau Bitcoin dominance ini mengalami penurunan terus. Ya karena hit supportnya di area level kisaran level 41% untuk Bitcoin dominance-nya. Nah, kita bahas untuk Bitcoin bagaimana skenario-nya. Di sini balik ke time frame 4 jam. Bagaimana skenario Bitcoin untuk saat ini gitu ya.
beberapa hal. Kalau kita lihat dari sini, kemarin kita sudah bilang target kita sebenarnya di area kisaran level 0,5 Fibonacci atau 16.650. Namun ini dia sempat mengalami koreksi tapi nggak hit ke area level ini gitu ya. Kalau kita lihat potensi sekarang sebenarnya lebih ke arah potensi untuk mengalami short gitu ya, atau lebih ke arah cenderung Bitcoin mengalami penurunan lagi kalau memang bisa dibilang ya dia nggak berhasil breakout dari area level 17.039 ya. Jadi saya rasa kalau kita lihat untuk saat ini skenario yang kita bisa lihat, mungkin Bitcoin berusaha untuk naik kembali ke kisaran level 16.973 gitu ya. 16.973 selama dia tidak membentuk higher high baru di area ini, cenderung kita posisi masih lebih ke arah short dan mungkin testing kembali ke area level 0,65 atau 0,618 seperti itu. Terlebih lagi, kenapa kita bisa bilang condong seperti ini? Terlebih lagi dengan isunya grayscale gitu ya, dimana deadline kan 8 Januari, yaitu adalah besok. Jadi kita bisa lihat kalau memang grayscale nggak bisa bayar gitu ya, dan isunya negatif, ya cenderung justru market akan lebih potensi untuk downward atau mengalami penurunan gitu. Jadi potensi dia testing ke atas lalu mengalami koreksi di area tersebut, dan ini mungkin beberapa level untuk TP-nya gitu ya. Ini untuk Bitcoin skenario yang kita lihat selama higher high ini menjadi local top kita. High kita yang kita sempat break di kisaran level 17.040 gitu ya, ini menjadi local top kita. Jadi selama Bitcoin nggak membentuk higher high baru juga di area ini. Namun kita bisa lihat sebenarnya di area tersebut pun ini candlenya cukup panjang gitu ya. Artinya di sini ya pressure-nya cukup ada ya. Walaupun kita secara outlook, kalau teman-teman lihat secara 4 jam, kita memang masih melihat untuk Bitcoin testing ke area level 17.200-an atau mungkin ke area 17.300-an. Ini memang potensi time frame kita. Namun dengan skenario seperti ini atau dengan situasi saat ini, cenderung masih lebih ke arah short term untuk mengalami koreksi dulu, lalu mungkin mengalami kenaikan lagi gitu ya. Ini untuk analisa saja. Kembali lagi ini disclaimer on and do your own research juga. Jadi kita melihat Bitcoin mungkin sedikit mengalami penguatan, lalu baru ada drop down gitu ya. Jadi kira-kira mungkin itu untuk analisanya. Nextnya mungkin kita lihat juga untuk Ethereum gitu ya. Ada beberapa hal yang kita bisa mention juga. Untuk Ethereum, kalau kita lihat secara grafik ya, ini lebih kelihatan bahwa dia showing strength ya. Ini justru ada penguatan sedikit untuk Ethereum. Tapi kalau misalnya saya rasa Bitcoin mengalami pullback pun, Ethereum kemungkinan juga akan mengalami pullback yang terjadi gitu ya. Namun Ethereum mungkin bisa testing ke area ini 1280, artinya dia membentuk high yang lebih baru atau di atas ini, dikarenakan mungkin karena Ethereum ini showing lebih kuat dibandingkan Bitcoin. Seperti yang kita bilang ya, altcoin mungkin ada tendensi lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau kita lihat dari Ethereum Bitcoin chart, nah di area ini bisa kelihatan ya, teman-teman bisa lihat secara one day time frame-nya, dimana kita bisa lihat bahwa Ethereum ke Bitcoin ini mengalami breakout. Artinya secara tren kalau kita lihat seperti ini justru bagus. Artinya Ethereum ini akan lebih performing dibandingkan dengan Bitcoin. Ini baru mengalami breakout dalam beberapa hari terakhir, dan breakoutnya cukup besar juga. Dan ini mungkin trennya bisa membawa Bitcoin at least atau chart ini ke area ini. Seperti itu ya. Jadi ini kita bisa lihat dari grafik Ethereum Bitcoin juga. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.